Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Karena di masa pandemi ini wajib banget loh kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan hidup kita, supaya kita tetap terjaga kesehatannya, jaga imun dan lain-lain. Oke teman-teman semua, kita kali ini kan mengadakan namanya Fortasi. Fortasi itu adalah Forum Ta'aruf Siswa. Nah, Fortasi itu merupakan ajang yang menurut saya keren sih. Karena kenapa? Karena kita itu sekolahnya di Muhammadiyah kan. Kita itu beda dari sekolah-sekolah lainnya atau sekolah-sekolah di luar Muhammadiyah itu kan bukan Muhammadiyah. Nah, di Fortasi kali ini merupakan ajang awal perkenalan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berbeda dengan lingkungan sekolah lainnya, itu namanya bukan Fortasi, ada nama-nama lainnya. Jadi kalau kalian sekolah di Muhammadiyah, berarti kalian akan bertemu dengan apa yang namanya Fortasi. Oke, langsung saja kita ke materi kita kali ini. Kita akan belajar bareng tentang ke-IPM-an. Sebelum kita melanjutkan, kita akan bahas apa, kita akan belajar apa kali ini. Saya akan perkenalkan diri saya sendiri, diri saya dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Kamila Nurdiana. Saya dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tulungagung. Di sana saya menjabat sebagai Sekretaris Bidang Perkaderan. Oke, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, semuanya tetap bersemangat ya, karena walaupun kita melakukan agenda dengan online, dengan daring, pokoknya semuanya harus tetap semangat. Karena bagaimanapun juga kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Oke? Nah, di sini kita akan belajar tentang ke-IPM. Oke, apa sih IPM itu? Kalian tahu nggak apa sih IPM itu? Oke, kenapa kita harus kenal dan kita harus mengetahui tentang IPM? Baik, kalau gitu, kalau kita belum tahu, maka kita harus kenalan, karena kayak kata pepatah gini, tak kenal maka ta'aruf. Oke, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Lanjut, kita di sini akan belajar tentang ke-IPM-an. Yang pertama, apa sih singkatan dari IPM itu? IPM itu singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, IPM sendiri itu merupakan sebuah organisasi kepelajaran yang besar yang basis masanya itu seluruh pelajar Muhammadiyah, baik di SMP, MTS, SMA, SMK, ataupun MA sederajat, itu yang berbasis Muhammadiyah. Jadi kalau kalian itu sekolah di Muhammadiyah, kalian wajib banget tuh tahu apa itu IPM, bagaimana sih itu IPM, karena IPM itu ya wadah buat kita, wadah buat pelajar kita semua ini, kita pelajar, kita punya wadah untuk ber-IPM di IPM ini pastinya. Oke, sekarang kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang how about the story of IPM, atau tentang bagaimana sih sejarah tentang IPM. Apa sih sejarahnya, bagaimana sih? Kita belajar secara singkat saja ya, karena kalau secara panjang itu sangat panjang. Ya, kalau panjang itu kan panjang. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah IPM. IPM itu lahir tidak terlepas dari lahirnya Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah itu lahir sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar, dan IPM juga sama sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi itu di kalangan pelajar. Jadi basisnya itu pelajar, jadi punya wadah tersendiri untuk para pelajar. Nah, kita melihat sejarah ke belakang bahwa sebenarnya sudah ada namanya organisasi kepelajaran pada tahun 1919, tapi namanya bukan IPM, belum IPM. Namanya yaitu Siswa Projo. Siswa Projo ini lahir di di salah satu madrasah mu'alimin di Yogyakarta pada tahun 1919 tadi. Siswa Projo sendiri itu merupakan suatu organisasi persatuan pelajar Muhammadiyah di Madrasah Mu'alimin Yogyakarta. Nah, kemudian setelah berdirinya Siswa Projo itu juga setelah itu berdiri juga Hizbul Wathon. Itu juga untuk pelajar. Pada tahun 1933 itu juga perkumpulan pelajar-pelajar Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, pada tahun 1926 itu lahirlah namanya GKPM. GKPM itu apa? GKPM itu adalah Gerakan Keluarga Pelajar Muhammadiyah. Gerakan ini lahir di Malang dan Surakarta. Nah,
Itu juga gerakan perkumpulan pelajar-pelajar Muhammadiyah juga, cuma namanya beda, namanya ganti, bukan Hizbullah Projo. Selanjutnya, karena pelajar-pelajar Muhammadiyah itu punya semangat untuk mendirikan sebuah basis yang digunakan pelajar, itu mereka ingin mendirikan sebuah organisasi. Tapi pada saat itu tuh pimpinan dari Muhammadiyah sendiri kurang setuju karena merasa bahwa mereka cukup dengan angkatan muda Muhammadiyah seperti Aisyah, seperti muda Muhammadiyah, itu mereka merasa cukup. Padahal di sini pelajar juga butuh peran di dalamnya, gitu, butuh andil di dalamnya. Selanjutnya pada waktu konferensi pimpinan pemuda Muhammadiyah, pada saat konferensi itu dilaksanakan di Garut pada tahun 1958, para pemuda Muhammadiyah itu berupaya untuk mendirikan organisasi kepelajaran, itu guna untuk melindungi aktivis pelajar pada saat itu. Nah, setelah itu ditindaklanjuti, maka pada tahun 1961 pada tanggal 18 sampai 20 Juli itu tepatnya, para pemuda Muhammadiyah itu melakukan konferensi pemuda Muhammadiyah yang dilakukan di Surakarta, dan itu menghasilkan bahwa pemuda Muhammadiyah itu melahirkan sebuah gerakan pelajar namanya IPM, atau IPM itu dibentuk pada waktu konferensi pimpinan pemuda Muhammadiyah tersebut. Itu dibentuk, akhirnya lahirlah yang namanya IPM. IPM itu lahir pada tanggal berapa? Tanggal 18 Juli, tepatnya 1961. Jadi nanti kalau ditanya, kapan sih IPM itu lahir? Jawab aja, IPM itu lahirnya tanggal 18 Juli 1961. Jadi besok tanggal 18 Juli, ini kan bulan Juli. Nah, besok tanggal 18 Juli itu IPM itu milad, IPM itu ulang tahun istilahnya. Kalau anak-anak muda itu ulang tahun yang ke-60 tahun. Sepertinya 60 tahun seingat saya. Dan sudah lumayan berumur gitu loh ya. Jadi kalian harus melestarikannya. Oke, selanjutnya dalam perjalanan sejarahnya itu IPM itu nggak selalu mulus. Jadi IPM itu pernah berubah nama menjadi bukan IPM, menjadi IRM. Tahun berapakah itu? Oke, kita simak slide selanjutnya ini, yaitu pada tahun 1961 kan IPM lahir 18 Juli, itu kan tadi tepatnya. Nah, selanjutnya tanggal 18 November 1992 itu IPM berubah nama menjadi IRM. IRM itu apa? IRM itu adalah Ikatan Remaja Muhammadiyah. Jadi pada saat itu IPM diganti menjadi IRM karena pada saat itu tuh yang kompatibel, yang pas itu adalah IRM gitu, bukan IPM. Nah, setelah itu waktu muktamar IRM di Solo pada tahun 2008 di Solo, itu akhirnya mereka bermusyawarah dan IRM berubah nama kembali menjadi IPM. Sampai detik ini namanya berganti IPM. Jadi pada saat itu disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 itu disahkan bahwa IRM telah berubah kembali menjadi nama IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sampai detik ini. Nah, seperti itu secara singkat bagaimana lahirnya IPM, bagaimana pergantian nama IPM menjadi IRM kemudian menjadi IPM lagi, itu secara singkatnya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar ke how about IPM. Bagaimana sih IPM? Apa saja sih yang ada di IPM itu? Apa sih maksud dan tujuannya? Sekarang kita belajar yang pertama, yaitu tentang maksud dan tujuan dari IPM. Kalau Muhammadiyah itu juga punya maksud dan tujuan, IPM itu juga harus punya maksud dan tujuan. Apa sih maksud dan tujuannya? Nah, jadi maksud dan tujuan IPM itu adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi itu maksud dan tujuan dari IPM. Selanjutnya, kalian tahu kan logo IPM? Logo IPM itu seperti ini, logo IPM. Atau pokoknya ini ada gambar logo IPM. Nah, logo IPM ini pasti punya makna di dalamnya. Maknanya
apa saja? Kita belajar yuk makna dari logo IPM. Yang pertama, logo IPM berbentuk segi 5 runcing, berbentuk perisai runcing di bawahnya kan. Ini segi 5 berbentuk runcing di bawahnya. Ini berarti apa? Berarti bahwa deformasi bentuk pena, ini merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar di tengahnya, yang runcing di bawah berwarna kuning yang diapit oleh 2 garis jalur atau jalur yang berwarna hijau dan juga 2 garis jalur berwarna merah. Kemudian di tengah-tengahnya ada matahari bersinar. Apa sih maksud dari matahari bersinar? Itu merupakan keluarga Muhammadiyah, karena logo Muhammadiyah sendiri adalah matahari bersinar. Jadi ini menyimbolkan atau menandakan bahwa IPM itu merupakan salah satu keluarga dari Muhammadiyah. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar buku, ada tulisan Quran surat Al-Qalam yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun, itu ayat 1, dan tulisan IPM. Nah, untuk gambar buku itu merupakan kita itu harus mencintai ilmu. Kita harus suka membaca, menulis. Dan tulisan Al-Qalam itu adalah semboyan dari IPM yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu artinya demi pena dan apa yang dituliskannya. Jadi hampir sama, itu maknanya kita harus sebagai pelajar itu harus kita harus mencintai ilmu, kita harus bisa menulis, membaca, dan lain-lain. Dan ada tulisan IPM itu ya nama organisasi kita yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi dengan IPM ini kita bisa membudayakan kegiatan-kegiatan pelajar Muhammadiyah, kegiatan keilmuan, kita bisa melahirkan sebuah karya dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai dasar IPM. Oke, nilai-nilai dasar IPM itu yang pertama ada nilai keislaman, yang kedua ada nilai keilmuan, yang ketiga ada nilai kekaderan, yang keempat nilai kemandirian, dan yang kelima ada nilai kemasyarakatan. Jadi nilai dasar IPM itu ada 5. Nah, yang pertama yaitu nilai keislaman. Nilai keislaman itu ya IPM itu menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Jadi harus dijunjung tinggi tuh ajaran agama Islamnya ya. Kemudian yang kedua ada nilai keilmuan. Nilai keilmuan itu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu. Jadi kita itu sebagai pelajar tuh harus berilmu loh. Kita harus bisa mencari ilmu, kita harus bisa mencintai ilmu, membuat karya dan lain-lain. Selanjutnya ada nilai kekaderan. Nilai kekaderan ini terbentuknya pelajar muslim yang militan, yang berakhlak mulia sebagai organisasi kader, sebagai keluarga besar dari Muhammadiyah itu kita punya nilai kekaderan kan. Dan yang keempat adalah nilai kemandirian. Jadi terbentuknya pelajar muslim yang terampil, yang mandiri. Kita itu sebagai pelajar harus memiliki sifat mandiri. Kita harus berubahlah dari dulu kita SD, kita masih manja, kita masih gitu-gitu. Kita sekarang sudah menginjak SMP, sudah menginjak SMA, kita harus menjadi pelajar yang lebih mandiri lagi, oke? Dan yang terakhir ada nilai kemasyarakatan. Nilai kemasyarakatan ini terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kita dalam masyarakat itu juga harus berperan dari Islam Society. Pokoknya kita harus menjunjung nilai ajaran Islam tadi supaya kita menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, nggak melenceng, nggak asal-asalan gitu, nggak Islam KTP yang pastinya ya. Selanjutnya tentang agenda yang ada di IPM, tentang bidang-bidang yang ada di IPM. IPM itu ada apa saja sih di dalamnya? Nah, IPM itu ada 3 bidang di dalamnya. 3 bidang. Yang pertama ada bidang yang wajib, bidang yang tidak wajib, dan bidang umum. Atau kebalikannya ya. Nah, yang pertama ada bidang umum. Bidang umum ini isinya apa aja sih? Nah, bidang umum ini tuh ada yang namanya ketua, sekretaris, bendahara. Itu kan yang umum-umum, yang di setiap organisasi itu selalu ada, itu namanya bidang umum. Jadi ketua ya tugasnya untuk memimpin, sekretaris untuk mengurus administrasi, bendahara keuangan, dan lain-lain. Itu namanya bidang umum. Yang kedua ada bidang wajib. Jadi bidang wajib ini bidang yang harus ada di IPM. Itu ada 3. Ada 3 juga. Yang pertama ada bidang perkaderan, kemudian bidang KDI atau kajian dakwah Islam, dan yang ketiga ada bidang PIP. PIP itu apa? PIP itu adalah bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama bidang perkaderan tadi yaitu bidang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperdayakan kapasitas anggota serta kader IPM.
kegiatannya apa aja sih? Banyak di bidang perkaderan ini, kegiatannya banyak. Seperti ini Fortas ini yang mengadakan adalah bidang perkaderan. Kemudian bidang KDI itu singkatan dari Kajian Dakwah Islam. Bidang ini tuh bergerak di bagian dakwahnya pelajar. Jadi kalau kalian punya keahlian dalam berdakwah, itu sangat pas dengan bidang KDI, karena bidang KDI ini kita menaungi tentang kita berdakwah dengan Islam, kita belajar bareng gitu. Dan yang ketiga adalah bidang PIP atau pengkajian ilmu pengetahuan. Ini yang fokus dalam kegiatan keilmuan. Biasanya yang fokus dengan membaca, menulis itu di bidang PIP. Yang suka menulis membaca itu bisa membuat karya itu di pengkajian ilmu pengetahuan. Kemudian ada yang ketiga itu bidang non wajib atau bidang yang tidak harus wajib ada di IPM, tapi biasanya ada juga ya dipakai, tapi tidak semuanya karena banyak bidang yang tidak wajib itu banyak. Pertama ada bidang organisasi. Bidang organisasi itu bertugas atau bertanggung jawab itu untuk menjaga stabilitas keseimbangan laju organisasi IPM itu sendiri. Kemudian ada bidang ASBO, bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. Bidang ini tuh kayak bidang yang bertanggung jawab tentang kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan di pelajar sekarang, apa sih minat bakatnya atau di seni, olahraga. Jadi kalau kalian pinter-pinteran nyanyi atau pinter-pinteran sepak bola itu di bidang ASBO itu jangan masuk banget gitu loh. Di sini ranahnya atau tempatnya itu di sini. Circle-nya itu ya di sini gitu. Kemudian ada bidang advokasi, bidang PKK, ada juga bidang Hikmawati yang menangani tentang keikmawatian, dan juga bidang HKI atau hubungan kerjasama luar negeri. Itu bidang-bidang yang ada di IPM. Kemudian langsung saja ya. Ini yang terakhir tentang kalau Muhammadiyah juga punya lagu kebangsaan sendiri atau biasa kita namakan Mars Muhammadiyah yang sang surya itu. IPM itu juga punya lagu kebangsaan sendiri, yaitu Mars IPM. Mars IPM-nya itu seperti apa? Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita tentang ke-IPM-an. Semoga bermanfaat, semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili teman-teman juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan Fortasnya, semangat terus, jaga kesehatan, stay healthy. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu karena ini musimnya pandemi, dan terus belajar untuk berkarya. Oke, IPM jaya, dadah.